Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, seperti biasa kali ini saya akan memberikan review tentang pinjaman online. Tentunya yang akan saya review kali ini pinjamannya lumayan besar sampai dengan 200 juta. Barangkali ada teman-teman yang lagi membutuhkan untuk modal usaha atau untuk keperluan lainnya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, balik lagi ke my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menunggu informasi dari channel saya. Semoga informasi yang akan saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa memberikan kita pinjaman dalam limit besar. Nah, berita bahagianya nih bagi teman-teman yang ASN ataupun PNS, teman-teman bisa mengajukan pinjaman online ini tanpa menggadaikan atau tanpa SK CPNS-nya atau SK PNS atau tanpa jaminan. Dimana untuk pinjaman ini bisa memberikan pinjaman kepada teman-teman dengan limit yang besar hingga 200 juta rupiah. Dan juga kabar bahagianya juga ini, pinjaman ini juga bisa memberikan kepada kita yang berwirausaha atau wira swasta yang memiliki usaha. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki usaha, jangan berkecil hati. Pinjaman ini juga bisa buat teman-teman yang ingin memulai usaha. Semoga dengan adanya aplikasi pinjaman online ini bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam jumlah besar. Yang ini teman-teman hanya membutuhkan eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif, dan juga NPWP sebagai syarat untuk pengajuannya. Pengajuannya pun juga sangat simpel, nggak ribet. Teman-teman hanya perlu mendownload aplikasinya, kemudian mengisi data-datanya dengan lengkap, dan setelah itu tinggal menunggu proses verifikasinya. Oke, kita langsung aja ya bagaimana step by step cara pengajuannya. Yang penting teman-teman jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Hai guys, langsung aja ya. Aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi pinjaman online Dumi. Apa itu Dumi? Nah, Dumi itu adalah produk dari PT Vindat Inovasi Teknologi, yakni sebuah perusahaan yang berdiri sejak Oktober 2017. Kemudian untuk Dumi ini sangat aman digunakan karena sudah terdaftar di OJK dan juga sudah berizin OJK. Apa aja sih keunggulan dari Dumi ini? Yang pertama, proses pengajuannya sangat cepat, di mana proses pengajuan kreditnya sangat mudah dan cepat. Kemudian biaya transparan, berikut administrasi 1%, asuransi 0,4 dikali tenor kita ambil, kemudian provisinya hanya 1% saja. Nah, untuk bunga kompetitifnya, tingkat suku bunga kreditnya hanya 9,9% per tahun. Dan kemudian tenornya sangat fleksibel, yaitu ada dari 12 hingga 60 bulan. Dan pastinya untuk Dumi ini sangat terpercaya, kemudian terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sangat aman untuk teman-teman jika ingin mengajukan pinjaman online di Dumi ini. Nah, kemudian bagaimana cara proses pendaftarannya? Pertama, teman-teman harus mendownload dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian silakan ditunggu sampai proses installnya selesai. Nah, setelah itu nanti kita akan mulai mendaftar atau membuat akun Dumi dengan memasuki nomor ponsel yang aktif agar kode OTP-nya bisa terkirim ke WA ataupun ke SMS kita. Nah, kemudian nanti silakan teman-teman bikin akun terlebih dahulu, bikin password, dan kemudian baru bisa mulai mengajukan pinjaman. Nah, kemudian setelah kita mendaftar akun, maka nanti kita akan disuruh memilih apakah kita meminjam sebagai ASN atau sebagai swasta. Jika teman-teman adalah seorang ASN atau PNS, maka silakan pilih ASN. Namun, jika teman-teman bukanlah seorang ASN atau PNS, silakan pilih swasta, atau jika teman-teman memiliki sebuah usaha, lanjut klik swasta.
Nah, selanjutnya kita akan disuruh mengisi berupa nama sesuai dengan KTP, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga nama di KTP, juga nama instansi tempat kita bekerja. Nanti kita silakan langsung aja cek data kita jika memang nomor KTP yang kita masukin sudah benar. Namun jika nomor KTP kita salah, maka data-data kita tidak akan keluar secara otomatis. Nah, kemudian ada beberapa data yang harus kita lengkapi. Setelah kita mengecek data kita tadi, maka nanti di slide berikutnya akan muncul data kita secara otomatis. Jadi kita tinggal mengisi beberapa form yang memang kosong yang harus kita isi secara manual. Kalau yang data yang sudah terisi secara otomatis itu tidak perlu lagi kita isi, karena data kita sudah otomatis tersistem ketika kita memasukin nomor eKTP atau nomor NIK kita di awal tadi. Nah, kemudian di slide berikutnya kita mengisi nomor KTP pasangan kita. Jika kita sudah menikah, maka kita akan mengisi nomor KTP pasangan kita. Namun jika kita memang belum menikah, untuk nomor KTP pasangan itu dikosongkan saja. Dan juga untuk di bagian bawahnya kita diminta untuk mengisi form nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Pastikan ketika kita masukin nomor kontak darurat, nomor yang akan kita masukin itu adalah nomor yang benar atau yang aktif. Dan juga di sini mereka meminta nomor KTP dari nomor kontak darurat kita. Misalkan teman-teman menggunakan nomor kontak darurat ayah, maka masukin nomor NIK-nya nomor NIK ayah teman-teman dengan benar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengupload eKTP kita di slide berikutnya untuk sebagai syarat dalam kita mengajukan pinjaman online. Jadi syaratnya hanya eKTP saja, kemudian nanti ada nomor NPWP yang kita tulis tidak perlu diupload. Jadi yang kita upload hanya eKTP. Pastikan ketika kita mengupload eKTP, pencahayaannya cukup terang dan juga data kita bisa dibaca oleh sistem. Oke, setelah itu kita tinggal menunggu proses verifikasi dari aplikasinya. Biasanya kita menunggu 1 kali 24 jam, itu paling lama ya, maksimalnya 1 kali 24 jam, atau paling cepat itu biasanya sekitar 2-3 jam kita sudah dapat informasi dari aplikasinya apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita senilai yang sudah dirincikan oleh pihak aplikasinya. Nanti mereka akan merincikan berapa biaya yang kita terima, berapa bunga yang akan kita dapatkan, dan berapa potongan administrasi untuk setiap pinjaman kita. Di Dami ini untuk pinjaman online-nya sangat transparan ya, sangat terinci untuk pinjaman yang akan kita terima. Di sini saya mencoba minjam senilai 100 juta rupiah dengan tempo 60 bulan, di mana nanti saya menerima dananya senilai 94.500.000 rupiah yang langsung masuk ke rekening saya. Di sini ada beberapa rincian ya, anggaran setiap bulannya berapa yang harus kita bayar selama 60 bulan. Kemudian juga ada biaya administrasi, dan juga di sini tidak ada biaya transfer. Jadi gratis untuk biaya transfernya, jadi tidak ada potongan. Yang dipotong hanya biaya administrasi dan juga biaya provisi 1% per tahunnya. Oke, itulah informasi dari saya ya mengenai pinjaman online Dumi, di mana pinjaman online Dumi ini memberikan kita pinjaman dalam jumlah besar. Semoga apa yang kita pinjam di pinjaman online ini bisa bermanfaat dan bisa membantu perekonomian keluarga kita. Jangan lupa membayar pinjaman tepat waktu, jangan sampai teman-teman galbay atau gagal bayar, karena itu bisa menyesatkan kita dan bisa menghancurkan kita, apalagi bisa menghancurkan usaha yang sudah kita bangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.